Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali kita kembali minggu ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Setelah seminggu kita beraktivitas, hari ini kita memberikan waktu kita khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita sama-sama meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa beribadah dengan fokus, dengan tenang dan dengan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari, pagi, siang, sore, Tuhan menyertai kami. Dan pada pagi hari ini kami juga mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa duduk tenang dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mohon
Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausa akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mempelajari kebenaran-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa kebenaran yang Tuhan mau kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita akan sama-sama mempelajari satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17, dilanjutkan dengan ayat 21 dan ayat 22. Sekali lagi, Lukas pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17, dilanjutkan dengan ayat 21 dan ayat 22. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, adik-adik, pada waktu itu banyak orang sangat penasaran. Banyak orang sangat mempertanyakan pribadi Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, siapakah dia? Mereka sangat kagum akan pengajarannya, dan mereka akhirnya memberikan diri mereka untuk dibaptis, memberikan diri mereka untuk bertobat. Dan dalam pertobatan mereka, dalam proses mereka dibaptis, mereka terus bertanya-tanya, apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias? Kira-kira bagaimana jawaban Yohanes Pembaptis terhadap orang-orang yang mempertanyakan identitas dari Yohanes Pembaptis? Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis memberikan pengakuan bahwa dia bukanlah Mesias. Selanjutnya, Yohanes Pembaptis juga memberikan sebuah nubuat tentang pribadi Mesias yang akan datang, yang merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Di dalam proses baptis yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap semua orang yang ingin dibaptis, Yesus Kristus pun hadir untuk memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Injil Lukas oleh penulis tidak dituliskan secara langsung bahwa yang membaptis Yesus Kristus adalah Yohanes sendiri. Kita merujuk pada ayat 20 di mana penulis mencatat bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes. Nah, tetapi yang ditekankan atau dititik beratkan oleh penulis Injil Lukas bukanlah tentang siapa yang membaptis Yesus, tapi yang ingin ditekankan, yang ingin diajarkan oleh penulis Injil Lukas adalah ketaatan Yesus Kristus dan juga keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai anak Allah hadir di dalam kehidupan manusia. Inilah yang dimaksud dengan keilahian Yesus. Ia adalah Allah yang mau datang ke dalam dunia bagi manusia.
Dan penegasan ini pun menunjukkan bahwa pribadi yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai orang yang lebih berkuasa daripadanya adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, adik-adik, kita semakin tahu, kita semakin paham bahwa Yesus adalah anak Allah, juga menunjukkan ketaatannya kepada Allah melalui proses baptisan ini. Kita pun tahu bahwa makna sesungguhnya dari baptisan adalah bagaimana pemulihan relasi antara Allah dengan manusia terjadi melalui Yesus Kristus dan juga oleh kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dari itu kita juga menyadari bahwa baptisan menandakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bagi kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah makna dari baptisan, dan kita juga semakin menyadari bahwa sekali lagi baptisan menunjukkan bagaimana Yesus Kristus taat kepada Allah dan juga bagaimana Allah mau memproklamasikan keilahian Yesus Kristus ketika Ia menyatakan melalui baptisan atau ketika baptisan itu berlangsung kepada Yesus, bahwa Yesuslah anak yang Ia kasihi. Kepada Yesus Allah berkenan. Oleh karena itu adik-adik, melalui pemberitaan firman ini, mari kita sama-sama semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hadir ke dunia ini, mau dibaptis, dan itu membuktikan bahwa Ia siap untuk melakukan karya keselamatannya terhadap kita manusia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mau datang ke dunia ini, Engkau mau dibaptis, dan Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang taat, dan Engkau juga menunjukkan kepada kami bahwa Engkau Allah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, tolong kami untuk semakin menyadari, tolong kami untuk semakin memaknai firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama memberikan persembahan kita diiringi dengan lagu Bersamamu Bapa. Pernah
kita sudah berada di akhir dari ibadah kita. Kita mau sama-sama undur diri dan apa yang sudah kita semua dengarkan biarlah itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita naikkan kembali pujian Bapa terima kasih, kemudian Lausa akan menutup di dalam doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga untuk Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan bisa kami terus ingat, Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Besok kami mau sekolah, kiranya Tuhan memberkati kami. Demikian doa kami, di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Ya, demikian selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.